Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku Mukminah di YouTube channel aku. Oke, pada video kali ini aku mau membahas materi tentang teknik penulisan karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan ide dan maksud dari masalah yang terjadi. Tujuannya juga adalah untuk agar pembaca bisa memahami apa yang dia baca dari karya ilmiah tersebut. Adapun yang dimaksud dengan teknik penulisan karya ilmiah itu sendiri adalah membahas tentang tata cara penulisan karya ilmiah, kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan seperti skripsi, makalah, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. Karya ilmiah itu harus ditulis dengan jujur dan benar, tidak boleh hayalan semata ataupun direka-reka. Karena itulah karya ilmiah mempunyai ciri khusus tersendiri di antaranya. Yang pertama, menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penulisannya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, ditulis secara jujur dan benar. Yang keempat, ditulis secara sistematis, konseptual, dan terprosedural. Adapun teknik penulisan karya ilmiah adalah yang pertama, menggunakan kertas A4 dan ditulis dengan satu sisi kertas saja, tidak boleh bolak-balik. Dan jenis tulisan hurufnya itu berupa Times New Roman, ukurannya 12. Yang kedua, mengenai spasi dan jarak. Spasi antara jarak atas ke bawah itu adalah 1,5. Tetapi dikembalikan lagi ke kampus masing-masing karena ada beberapa kampus yang mempunyai peraturan dan teknik penulisan tersendiri. Yang ketiga adalah mengenai margin dan batas tepi. Ini menggunakan formasi 4, 3, 3, 3. Apa itu? Maksudnya adalah 4 cm bagian kanan, 3 cm bagian kiri, 3 cm bagian atas kertas, 3 cm bagian bawah kertas. Nah, adapun cara pemberian nomor pada halaman itu adalah pada bagian sampul itu tidak perlu diberi nomor. Pada kata pengantar dan daftar isi itu menggunakan angka Romawi. Nah, pada bagian bab, setiap bab atau judul bab itu menggunakan angka biasa dan diletakkan di tengah bagian bawah. Adapun halaman selanjutnya itu juga menggunakan angka biasa dan diletakkan di pojok bagian atas sebelah kanan. Oke, sampai di sini saja materi tentang teknik penulisan karya ilmiah. Nanti dulu. Aku mau memberikan materi tambahan yaitu mengenai tentang bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada satu materi yang membahas tentang kata baku dan tidak baku. Apa sih kata baku dan tidak baku? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah dan aturan berbahasa Indonesia
yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku ini digunakan pada situasi formal, situasi resmi, seperti di kantor, saat upacara, dan lain sebagainya. Nah, adapun kata tidak baku itu kata yang digunakan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia. Kata ini biasanya yang kita gunakan saat berbicara dengan teman-teman, sanak keluarga, dan lain-lainnya pada situasi yang tidak formal seperti di tempat nongkrong dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mau memberikan 10 contoh kata baku dan tidak baku. Apa saja sih? Nah, itu tadi contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Jelas berbeda kan antara kata baku dan tidak baku. Kelihatan dari segi tulisan, bahkan dari segi bacaannya. Nah, oke, sampai di sini saja penjelasan aku tentang teknik penulisan karya ilmiah dan kata baku dan tidak baku. Jangan lupa sebelum kalian keluar dari channel aku ini, di like, comment, and subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa disebarkan ke media sosial kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan di video-video aku yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.